Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah mengkaruniakan kita kekuatan lahir dan batin sehingga kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita benar-benar bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, makin tenang, makin bahagia, sa'adah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, semoga Allah pula mentakdirkan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur, mampu mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita layak menjadi umat Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah Masjid Baitut Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita ini termasuk sesuai dengan nama masjid yang kita cintai ini, yaitu Baitut Taqwa, rumah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada manusia yang mampu bisa selamat afatnya dunia, bahayanya dunia, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan sholat Jum'ah ini tidak sekedar rutinitas kita mau sholat jamaah bareng-bareng di Masjid Taqwa ini, tidak sekedar rutinitas mungkin mergorak kepenak karo atasane utawa ora kepenak bawahane, tapi benar-benar kita ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada prinsipnya sebenarnya kita semua tidak sholat Jum'ah pun bagi Allah tidak apa-apa. Kita hari ini tidak sedekah, bagi Allah tidak apa-apa. Kita pun hari ini tidak bertakwa kepada Allah, tidak menambah amal soleh kepada Allah, bagi Allah tidak apa-apa. Karena Allah sendiri yang berkata di dalam Al-Quran, fa innama liyaskuru li nafsi. Sesungguhnya ketika kita bersyukur itu hanya untuk diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang pandai bersyukur, sehingga nikmat Allah tambahi, bukan malah dikurangi. Lebih-lebih yang menyedihkan kalau yang dikurangi adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada era digital ini kita harus mengingat pesan-pesan Nabi, apa hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari afat dan bahayanya dunia. Kata Nabi, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dari bahayanya dunia. Apa kata Nabi?
salasun munjiyatun khasyatullah fis sirri wa alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Kata Nabi, ada 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah di saat sendirian, di saat sembunyi maupun di saat terang-terangan. Maka ini penting saya utarakan, kenapa di zaman modernisasi ini tidak semua orang bisa. Mungkin di masjid, di musola kelihatannya takwa, tetapi di saat kantor belum tentu. Mungkin di saat berjamaah berkumpul dengan teman-temannya kelihatannya bertakwa, tetapi belum tentu ketika sendirian, ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di jalanan. Maka kata Nabi, orang yang bisa selamat itu khasyatullah fis sirri wa alaniyah, takut kepada Allah di saat sendirian maupun terang-terangan. Dan memang menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, takwa adalah al khaufu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil jalil wal qanaatu bil qalil wal istidadul liyaumir rahili. Takwa adalah takut kepada Allah dari sifat yang agung, dari sifatnya Allah yang maha besar. Kita takut kalau kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau kita tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka programnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengembalikan kita sebagai manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena iblis sudah kadung memproklamirkan akan menggoda kita sejak manusia diturunkan ke bumi, terjerumus menjadi temannya, maka iblis itu yajri min yajroddam, dia itu berjalan di aliran darah kita, siang malam, depan belakang, atas bawah, kanan kiri, terus menggoda kita. Kalau kita digoda dengan jabatan tidak mampu, akan digoda dengan cara lain. Bisa dengan harta, bisa dengan wanita, bisa dengan waktu luang. Dan hari ini, detik ini pun kita masih diincar oleh iblis laknatullah alaih. Maka barang siapa yang tidak mengetahui musuh yang sesungguhnya, maka bisa jadi kita terjerumus. Kesuksesan, kejayaan, kedamaian yang kita capai, yang masyarakat kita capai, bahkan yang dicapai bangsa dan negara ini bisa luluh lantak, bisa menjadi manusia yang menderita. Kenapa? Kalau tidak mengikuti yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena programnya Allah itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan dunia dan akhirat. Seperti doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering minta Allah, ya Allah, jadikanlah kebaikan di dunia dan akhirat. Tetapi ketika kita tidak tahu caranya, bagaimana cara mendekat kepada Allah, bagaimana cara menguatkan keimanan dan keislaman kita, alhamdulillah pengajian ada di mana-mana, di masjid, di musola. Mudah-mudahan hati kita terketuk. Memang syariatnya ketika muazin memanggil-manggil itu memang saudara kita, tapi hakikatnya Allah lah yang memanggil-manggil kita untuk selalu mendekat kepadanya agar tidak mengikuti iblis laknatullah alaih. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, "Innama tundzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah." Sesungguhnya orang-orang yang diberi peringatan dan takut kepada Tuhannya walaupun Tuhannya bil ghaib, tidak nampak, maka itulah orang-orang yang bisa diberi peringatan. Wa aqamus shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Mudah-mudahan sholat kita mampu mencegah dari sifat keji dan mungkar. Karena nyatanya berapa banyak orang sholat, tetapi kemungkaran dan
kemaksiatan terus merajalela. Apakah mereka itu tidak taat kepada Allah? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Sudahkah sholat kita khusyuk? Sudahkah sholat kita sudah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita latih kepekaan kita takut kepada Allah. Sudahkah kita ini benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pura-pura takut agar dilihat kita ini orang yang bertakwa? Baju takwa bukan mencerminkan seorang yang takwa. Baju koko orang yang berjubah tidak menjadi cermin orang yang takwa. Orang yang takwa itu benar-benar orang yang takut di saat sendirian maupun di saat keramaian. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, hal yang menyelamatkan menurut Nabi adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil di saat rela maupun marah. Ini penting saya utarakan, kenapa tidak semua orang ketika bersikap adil itu bisa. Faktanya kita bisa lihat apalagi di media sosial hadirin. Ketika tidak cocok dengan perbedaan pandangan, ketika tidak cocok dengan pandangannya, bisa mencibir, bisa mencaci, bahkan bisa memfitnah, bahkan menyebar hoak dan lain-lain. Ini harus menjadi perhatian serius bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Terjadinya pertumpahan darah, terjadinya percekcokan, itu berawal dari keadilan yang tidak ditegakkan. Termasuk berawal dari diri kita yang tidak adil ke keluarga, ke anak, dan ke masyarakat, dan ke siapapun. Maka jika kita menginginkan keadilan dari orang lain, kita harus mulai dari diri kita. Sudahkah kita adil terhadap diri sendiri? Sudahkah kita mendekat kepada Allah? Jangan terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan Pak RT, menyalahkan Pak RW, menyalahkan Pak Lurah, sampai menyalahkan presiden. Karena apa? Pemimpin yang kita dapatkan adalah karena kita bersikap sesuai dengan. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang dolim, berarti kita dolim. Kenapa? Man sarron fasarron, man khairon fa khairon. Barang siapa yang berbuat buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Walaupun ketika dia berbuat kebaikan belum mendapatkan kebaikan, tetapi dengan istiqomah dan terus menerus berbuat kebaikan, maka akhirnya dia akan menemukan kebaikan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat dunia dan akhirat, wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu hidup sederhana baik di waktu miskin maupun di waktu kaya. Hidup sederhana tidak harus di saat pandemi corona seperti ini yang belum tahu kapan ini akan berakhir. Hidup sederhana harus kita jalankan, harus kita terus menerus latih, karena salah satu ciri daripada hamba yang bertakwa kepada Allah menurut Nabi adalah dia hidupnya sederhana dan diberi rizki yang sesuai kebutuhannya. Innallah idza habba 'abdan rizquhu kafafa. Sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan diberi rizki yang secukupnya. Apa artinya rizquhu kafafa? Apakah dia tidak mempunyai harta? Punya, tetapi hartanya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dia tidak bisa untuk menghambur-hamburkan uang, tidak cukup untuk melampaui batas. Karena Rasulullah SAW hidupnya sederhana walaupun memiliki kekayaan. Dan Al-Quran sendiri mengingatkan, dan Allah sendiri berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan Allah sendiri berfirman dalam ayat lain, As-Suqara
ayat 151, wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah mengikuti perkara orang-orang yang berlebihan. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang menyelamatkan kita. Yang pertama, khasyatullah fis sirri wa alaniyah, yaitu takut kepada Allah di saat sendirian maupun di saat keramaian. Dan yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil di saat marah maupun di saat ridha. Dan yang terakhir adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu bersifat sederhana, bersikap sederhana yang insya Allah bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubuna binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubuna binuris samsika badana badan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa barakatan fi rizqi ya Allah, wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar ya Allah, wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa walidina kama rabbayani shaghira li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahu akbar.